Aspiring CEO, if you don't know where you are going, any road will take you there. Semakin kita menggeluti, semakin banyak orang yang berdatangan. Pasar kita itu tidak bergerak maju dibanding dengan negara-negara lain. Kita dari interview kita bisa melihat apakah dia itu mencintai dunia anak-anak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Oposisi dan yang bertajuk Pemberantasan Kemiskinan Gagal Total. Jadi memang kalau ini benar-benar ini data yang sampaikan Abang ini dan benar-benar faktanya demikian, bisa kita sebut gagal total itu, dan itu ada implikasinya kan? Oh iya, saya ingin kita semua membaca kembali Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 itu tentang rencana pembangunan jangka menengah. Itulah ukuran yang objektif sebetulnya. Apakah pemerintah kita nggak berhasil apa tidak? Saya sekarang ini justru khawatir bahwasanya Presiden SBY itu semacam disinformasi oleh para menteri dan lingkungannya. Karena para menteri jarang sekali menyebut ukuran-ukuran mereka berhasil apa tidak dengan RPJM itu. Padahal itu ditandatangani Presiden tahun 2005. Kan para menteri selalu mengemukakan keberhasilannya, tapi coba lihat RPJM itu. Itu dong yang harus menjadi ukuran. Yang tanda tangan sendiri. Yang Presiden tanda tangan sendiri. Jadi saya berpikir bahwasanya Presiden sendiri di samping tidak konsisten dengan target-target itu, mengemukakannya kepada masyarakat. Yang lebih tidak konsisten lagi adalah para menterinya. Kalau Presiden konsisten, maka Presiden mesti mengatakan, saya berjanji dalam Perpres nomor 7 tahun 2005 bahwasanya tahun 2009 tingkat kemiskinan hanya 18,8 juta. Sekarang masih 36 juta. Nah, harus turun 17,2 juta. Mestinya para menterinya mengarahkan semua usaha ke arah itu. Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pertanian, dan sebagainya dong. Jangan lalu kemudian para menteri mengemukakan keberhasilan-keberhasilannya yang tidak punya korelasi terhadap sasaran sentral itu. Itu kan semacam mendisinformasi presidennya sendiri. Jadi kemiskinan dan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat bangsa ini harus benar-benar nomor satu. Harus nomor satu. Nah, implikasinya apa nih? Kalau benar-benar ini sampai 2009 ini pasti kalau memang gagal menjelang itu secara politik apa? Ada beberapa implikasi serius ya yang kita perhatikan bersama sebagai suatu pencermatan yang sungguh-sungguh. Yang pertama, kalau masyarakat itu sudah sangat miskin, maka itu bisa mendorong berbagai hal yang memudahkan gangguan daripada stabilitas politik, ekonomi, dan sosial kita. Satu. Yang kedua, bila mana tingkat kemiskinan sudah demikian parah, maka demokrasi kita, kualitasnya itu akan tereduksi menjadi demokrasi prosedural yang bahkan lebih parah lagi menjadi demokrasi pemberian suara yang bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Atau di dalam bahasa yang populer bisa disebutkan sebagai money politics, pembelian suara, dan lain sebagainya. Tapi kan kita pemerintah ini nampaknya sedang mau menunjukkan kepada dunia kita mau jadi negara demokrasi terbesar di dunia. Jadi proses ini yang mau didorong, bagaimana proses-proses itu supaya dilihat dunia kita ini sebuah negara demokrasi, supaya bantuan cepat masuk kan? Ya, tapi sejak pemerintah berkuasa sudah mengemukakan ya bahwa kita adalah demokrasi terbesar ketiga di dunia. Maksudnya penduduknya terbesar ya. Setelah India, Amerika, dan kita negara demokrasi. Tapi apa modal masuk? Investasi apa masuk? Apa kita lebih dapat bantuan? Apa kita lebih dapat dukungan? Tidak juga. Jadi menurut hemat saya, kampanye demokrasi terbesar ketiga di dunia itu hampir tidak ada korelasinya. Jadi saya ini
di berbagai kesempatan ingin mengingatkan, kita mengkritisi dan menilai pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY ini bukan persoalannya apakah kita senang atau tidak senang terhadap penampilannya, bukan. Tapi dari RPJM-nya itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah ya, yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 yang dia tanda tangani sendiri. Tapi anehnya, media lebih menyoroti isu-isu yang Karena begini, sebab akibat dari menurut saya pemerintah memang public relation-nya berhasil menutupi hal yang paling pokok lalu membuka hal yang sebetulnya periferal gitu. Menutupi hal yang sentral, yaitu Perpres nomor 7 tahun 2005 itu. Lalu mengemukakan hal-hal periferal. Nah, itu adalah keberhasilan public relation saja. Tetapi substantif tidak. Memang saya harus akui bahwa kelompok oposisi yang ada sekarang, ya mungkin karena segala macam sumber juga kurang begitu, itu tidak memiliki power yang cukup untuk dapat mengimbangi public opini yang dikemukakan itu. Persoalannya, Tetapi kebenaran tidak akan bisa ditutupi selama-lamanya. itu semua mengakui. Persoalannya, apakah oposisi siap dalam perspektif ini? Karena pemerintahan dengan memainkan tadi dikatakan public opinion atau PR yang begitu bagus dan kondisi rakyat yang memainkan hal-hal jangka pendek semacam itu juga bisa. Yang menarik, walaupun sekarang makin turun ya, tapi apa langkah konkret yang bisa ditunjukkan oleh publik bahwa oposisi siap Langkah menerima? konkret kita sebetulnya adalah pendidikan politik. Kita sampaikan ini pada masyarakat dan kita mengatakan bahwasanya bila mana kita memperoleh kesempatan, maka kita akan perbaiki ini dengan hal